Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani sore Anda dalam acara dialog Ruang Publik Senin 22 April 2024. Dan tema kita pada sore hari ini yaitu akan membincangkan mengenai selamatkan bumi untuk generasi bangsa. Ada 3 narasumber yang nanti akan berbincang bersama kita pada sore hari ini. Saya yang perkenalkan, yang pertama ada Mas Dwi Nanto, adalah manajer kajian Walhi Jambi. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dwi sudah hadir di studio TVRI. Dan narasumber yang kedua ada pemuda keren ini, sangat muda, mahasiswa UMJA, Muhammad Rizky, yaitu sebagai ketua atau leader Green Student Movement Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian nanti juga akan bersambung bersama kita melalui Zoom ada Ibu Asneli Rida Daulay, Kabid Pengendalian, Perencanaan, dan Kerusakan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Baik, pemirsa, saya ke Mas Dwi. Mas Dwi, bumi ini semakin tua, gitu ya. Kalau waktu COVID kemarin misalnya, buktinya ya, waktu COVID manusia kemudian di rumah, diam, tidak banyak melakukan aktivitas, mobil tidak berkeliaran, tidak ada polusi dan lain sebagainya, itu lingkungan jadi lebih bersih tuh. Ada beberapa yang tidak pernah muncul lumba-lumba, ada lumba-lumba di situ di salah satu pantai di Eropa ya, kalau tidak salah ya, di Spanyol atau di mana. Kemudian di DKI Jakarta terlihat gunung-gunung yang di sekitaran langit biru ya. Langit biru kan DKI Jakarta itu terlihat jelas karena tidak ada lagi polusi udara, dan masih banyak lagi lah hal-hal yang lain. Artinya manusia kayaknya yang menyebabkan memang dan kayaknya sudah memang ada di ayat-ayat Al-Quran juga ya, bahwa sebenarnya yang kerusakan itu ya manusia-manusia itu sendiri. Tapi menurut Mas Dwi, gimana kondisi bumi hari ini di tahun 2024? Apakah sudah semakin membaik perilaku masyarakatnya juga, habitnya masyarakat, atau kita justru bahaya nih, dalam kondisi bahaya? Gimana? Bumi ini kan memang isu keberlangsungan bumi, kalau kita mau tarik secara global gitu ya, itu bisa kita potret pada satu periode di salah satu negara besar gitu ya di bumi ini. Negara besar itu bernama Amerika Serikat gitu ya. Di negara Amerika Serikat itu di era 1960-an itu kan seluruh negara sangat mengapresiasi Amerika Serikat saat itu soal keberhasilan Amerika Serikat untuk mendongkrak ekonomi gitu ya, dengan membangun industri-industri besar gitu. Tapi di balik itu ternyata banyak juga kritik dari negara-negara lain bahwa selain Amerika Serikat bisa mendongkrak ekonomi, laju percepatan ekonomi sangat bagus dibanding negara lain, ternyata efek sampingnya juga sangat terlihat. Banyak kehancuran lingkungan hidup yang ada di Amerika Serikat saat itu di era 60-an ya. Sehingga di tahun 70-an banyak aktivis-aktivis lingkungan hidup di Amerika Serikat itu mulai bergerak gitu ya. Memprotes pola-pola industrialisasi di Amerika Serikat saat itu. Yang tujuannya untuk menekan laju industri saat itu yang ada di Amerika Serikat. Sehingga lahirlah yang namanya Hari Bumi Internasional, Earth Day. Hari ini? Iya, 22 April 2024. Itu kan kalau kita kilas balik kan di tahun 70-an munculnya gitu. Jadi sejarahnya di situ. Nah, di tahun-tahun berikutnya memang pergolakan gerakan lingkungan hidup ini itu masuk pada satu titik puncaknya itu di tahun 2015. Di tahun 2015 itu situasi yang sangat buruk gitu kan, di mana-mana sudah panas gitu ya, yang tadinya tidak banjir jadi banjir, yang tadinya tidak kering jadi kering gitu ya. Di tahun 2015 itu ada sekitar 180 perwakilan negara berkumpul di Paris, dan mereka menamakan pertemuan itu sebagai pertemuan Paris Agreement, karena pertemuan itu di Paris dan kesepakatannya dibangun di internasional ya. Ya,
Nah, kesepakatan Paris Agreement itu salah satu poin yang paling revolusioner saat itu. Semua 180 negara itu sepakat bahwa bumi ini harus ditahan panasnya itu maksimal 1,5 derajat Celcius. Gimana maksudnya ditahan? Ditahan itu jangan sampai lepas dari 1,5 derajat Celcius. Karena kalau misalnya sudah masuk ke 2 derajat Celcius, itu sudah sudah tidak manusia itu daya tampung dan daya dukung lingkungan itu hidup itu tidak bisa lagi menampung manusia dan ekosistem lainnya karena terlalu panas gitu. Salah satu tandanya misalnya terjadi 2 derajat Celcius, tanda yang paling terbukti sekali menurut pakar-pakar lingkungan hidup, mencairnya kutub es di kutub utara. Sehingga kota-kota besar di seluruh negara itu akan tenggelam. Global warming. Nah ini memang sampai saat ini menjadi terus jadi pergolakan gitu ya, saling menuduh bahwa ini katanya negara terbelakang nih, negara misalnya negara bukan terbelakang ya, negara belum maju berkembang gitu seperti Indonesia dituduh sudah melepaskan CO2, karbon 2 yang terlalu banyak dari aktivitas penggundulan hutan dan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berada di wilayah gambut gitu. Nah, sehingga memang muncullah beberapa komitmen-komitmen yang salah satunya adalah negara-negara Eropa itu menginginkan negara-negara Indonesia seperti Indonesia gitu ya, Brasil yang memiliki paru-paru dunia itu untuk mengendalikan laju kerusakan deforestasinya. Sehingga saat ini banyak program-program untuk melakukan penjagaan hutan. Tapi ini sebenarnya kan nggak fair juga, kalau misalnya hanya hutan saja dijaga, tapi aktivitas industri yang berskala besar, yang berefek samping pada pengeluaran CO2 itu juga nggak diturunkan di negara-negara maju gitu ya. Nah, balik ke soal manusia gitu ya. Saya meminjam soal data risetnya PBB di tahun 2022 kemarin, bahwa mereka merilis satu dokumen penting untuk kita jadikan analisis soal bumi dan manusia gitu. Saat itu rilis PBB mengeluarkan bahwa di 2022 penduduk bumi itu mencapai 8 miliar, kurang lebih begitu ya. Nah dari riset itu muncul data penduduk bumi ada 8 miliar, di setiap 8 detiknya itu ada yang lahir. 8 detik itu ada yang lahir. Dan di setiap 10 detik itu ada yang mati. Jadi kalau kita terjemahkan teori PBB itu, bahwa banyak yang lahir daripada yang mati gitu ya. Ini manusia gitu ya. Sehingga kalau kita terjemahkan lebih luas, bahwa pertumbuhan manusia ini di bumi itu semakin hari itu semakin banyak. Tapi satu sisi bumi itu tidak melar gitu. Bumi tidak bertambah jumlahnya dan bumi tidak bertambah luasannya. Nah ini yang menjadi tantangan ke depannya, karena setiap kelahiran manusia itu tidak bisa memastikan siapapun orang yang lahir itu bisa menjaga lingkungan hidup. Ada salah satu orang bijak gitu ya bilang ya, sebenarnya bumi alam sekitar ini cukup untuk seluruh manusia, bahkan 8 miliar gitu, tapi tidak cukup untuk satu orang yang rakus. Oke, kembali lagi ke manusianya. Nanti kita bahas itu, manusia-manusia yang serakah dan rakus. Saya ke Rizky. Rizky, cerita dulu. Rizky ini masih kuliah atau SMA atau kuliah atau udah kerja atau gimana? Iya, sekarang masih kuliah ya, karena belum proses yudisium. Dan alhamdulillah sebelum hari raya kemarin Rizky sudah melaksanakan sidang skripsi gitu, dan aktivitasnya sekarang di prodi apa Rizky? Kehutanan, Unja. Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian berarti ya? Ya betul. Fakultas Pertanian. Oke. Nah, Rizky ini kan leader Green Student Movement Jambi. Ini apa maksudnya? Ya, Green Student Movement ini adalah salah satu gerakan yang difasilitasi oleh Walhi, ya, Walhi Jambi, yang mana ini berkumpulnya tempat orang-orang muda, anak-anak muda Jambi ya, untuk mendiskusikan, untuk membangun gerakan
yang mana tujuannya sangat mulia, yaitu penyelamatan isu-isu lingkungan hidup seperti itu. Kalau kita bicara isu lingkungan hidup itu secara umum apa, dan yang di Jambi fokusnya apa sih yang terjadi masalahnya? Kalau ya, kita di Jambi memang GSM ini baru dibentuk ya Bang ya, di Walhi Jambi itu baru perdana ya, dan kami lagi mencari role model yang cocok untuk di Jambi gitu. Isu-isu apa yang memang kami fokuskan untuk tahun pertama ini. Tetapi beberapa pekan yang lalu ya, kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang cukup besar, karena dari event itu ada 1.000 lebih anak muda Jambi yang berkumpul, dan di sana memang kami fokuskan untuk mensosialisasikan terlebih dahulu permasalahan lingkungan yang ada di Jambi ya, seperti persampahan ya, terus tingkat kesadaran anak-anak muda itu terhadap lingkungan sangat minim ya, dibuktikan dengan data BPS gitu ya. Dan hal itulah yang membuat kami memang bergerak di dasar dulu ya, di dasar dulu, menimbulkan pemahaman, satukan dulu pemikiran anak-anak muda, sehingga apa, ketika sudah satu pemikiran ya, satu dalam tujuan, gerakan GSM ini akan meledak pada waktunya seperti itu. Dan dibuktikan agenda kami kemarin ya, tanggal 9 Maret itu adanya 1.000 lebih orang muda yang berkumpul dan mendiskusikan ya masalah lingkungan ya yang ada di Jambi seperti itu. Oke, Rizky, tadi kan ada dua ya. Satu terkait dengan isu persampahan. Yang kedua, tingkat kepedulian generasi muda terhadap isu-isu lingkungan. Kita bahas satu persatu nih. Kita bahas mengenai yang nomor 2 dulu, kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan. Ini isu lingkungan apa? Dan mereka kenapa tidak peduli kira-kira? Lebih spesifiknya itu terhadap lingkungan itu di sampah ya, karena GSM ini memang tolak ukurnya itu di Jambi ya, di kota Jambi, sehingga analisis kami memang di kota Jambi gitu. Dan dari komunitas-komunitas yang kami kumpulkan ya, yang kami konsolidasikan ya, baik itu kalangan mahasiswa, siswa gitu, bahkan komunitas-komunitas yang sudah lewat dari mahasiswa dan siswa, itu kami kumpulkan, dan di sana kami semacam menampung semua aspirasi masalah lingkungan. Dan salah satu isu lingkungan yang sangat ditekankan yaitu isu persampahan, khususnya di kota Jambi gitu. Karena apa? Beberapa pekan yang lalu kita merasakan ada banjir ya di kota Jambi gitu. Bahkan sampah itu menyebabkan tidak enak dipandang ya, kalau kita lihat di kota-kota Jambi itu, kalau kita bermotor ataupun bermobil, kita lihat TPS yang ada di kota Jambi itu penuh dengan sampah gitu. Sehingga isu persampahan ini menjadi isu yang kami prioritaskan dalam beberapa yang akan datang seperti itu. Oke, kita bicara mengenai sampah ini kan pemerintah kota Jambi kan sudah berbuat lah ya. Saya lihat beberapa titik sudah ada tempat sampah yang dibedakan itu ya. Ada beberapa yang warna-warnanya juga ini sampah organik, non-organik atau apa gitu ya. Kemudian juga petugas kebersihan juga sudah cukup banyak gitu saya lihat. Nah, jadi di mana permasalahannya kalau tentang sampah ini? Apakah di hulunya, di hilirnya, di masyarakatnya, di pemerintahnya, atau di bagaimana merecycle atau mengolah kembali sampah menjadi apa itu yang belum ada, misalnya? Kalau kita berbicara tentang masalah ya, masalah lingkungan yang ada di kota Jambi, khususnya di Jambi seperti itu. Kalau kita menyalahkan pemerintah, itu adalah salah besar ya. Apalagi kalau kita menyalahkan aktivis-aktivis ataupun organisasi-organisasi yang bergerak di lingkungan. Ini adalah isu-isu yang lama yang mungkin yang harus kita perbaiki itu ke depannya. Karena apa? Dalam mengatasi permasalahan lingkungan, tidak hanya satu stakeholder saja yang berperan gitu. Adanya berkolaborasi antar stakeholder seperti pemerintah, aktivis, organisasi yang bergerak di lingkungan, itu mungkin gerakannya lebih besar gitu ya. Dan kalau berbicara tentang permasalahan ya, yang kami alami saat ini, yang kami rasakan saat ini, itu kesadaran kita ya, kesadaran anak muda, bahkan orang-orang tua, orang-orang yang berpendidikan, itu masih kurang terhadap menjaga kebersihan gitu ya. Dan hal-hal yang seperti ini yang
tentang mindset ini, tentang kesadaran ini yang perlu kita fokuskan ke depannya, sembari pemerintah mempersiapkan program-program yang mungkin lebih ke pengelolaan pasca menjadi sampahnya, dan juga kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat Jambi ya harus tentunya lebih aware lagi terhadap masalah-masalah kebersihan seperti itu. Rizky, ada enggak pernah ke daerah mana atau ngelihat atau enggak, mungkin enggak harus datang ke kabupaten atau kota tertentu, misalnya untuk ngelihat di YouTube atau di mana gitu, ngelihat wah ini bagus nih pengelolaannya nih kayak gini nih dari hulu sampai hilirnya nih, dan kita bisa mencontoh itu di mana kira-kira, ada enggak? Ya, kemarin sempat lihat di YouTube ya, juga saya sempat baca juga. Kalau kita lihat berkaca di negara tetangga ya seperti Australia, dan di sana masyarakat rumahan itu sudah membedakan ada 8 jenis, sedangkan di Indonesia masih 3 ya. 3 jenis sampah yang dipisahkan di setiap rumah. Kalau di Australia itu sudah 8 jenis sampah. Sehingga apa? Ketika dibuang ke tempat TPS itu sudah tinggal angkut sesuai dengan sampahnya masing-masing seperti itu. Hal-hal seperti ini yang memudahkan dalam proses recycle ya, dalam pemanfaatan di hulu hilir dari sampah ini seperti itu. Nah itu mungkin yang harus. Kalau di Indonesia ada nggak daerah-daerah mana yang berhasil gitu kira-kira, pernah lihat? Untuk sekarang belum ya. Ya karena saya lihat misalnya nih contohnya ada beberapa daerah yang selokannya apa itu selokan itu ya, selokan parit ya, itu bisa bening, kemudian ada ikan-ikannya segala macam, itu kan salah satu bentuk karena tidak ada sampah juga toh di situ. Nah itu maksud saya. Kalau di Indonesia ya rata-rata kayaknya belum ya secara masif ya pengelolaan sampah yang mungkin yang berhasil. Walaupun ada, itu pun nggak menjadi representasi dari. Saya lihat juga beberapa kan ada bank-bank sampah ya di sini. Ya. Itu apa? Nggak kurang atau kurang gimana? Dan kebetulan kemarin sempat ada sedikit kerjasama dari bank sampah salah satu yang ada di kota Jambi, dan di sana mereka memang fokus sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan saja gitu, seperti plastik gitu ya, dan di sana nggak mengambil sampah-sampah yang tidak bisa dimanfaatkan ya, seperti baju bekas ya, mungkin sampah baju-baju yang sudah kena tanah gitu, terus sampah-sampah yang tidak bisa dimanfaatkan mereka nggak mengambil itu gitu. Mereka fokus ke sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan saja seperti plastik seperti itu. Oke, baik. Saya sapa dulu narasumber kita yang berikutnya, ada Bu Asneli Rida Daulay, Kabid Pengendalian Kerusakan DLH Provinsi Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibu Asneli, apa kabar Ibu? Baik. Ya, Bu. Maaf, ini lagi di perjalanan menuju Jakarta. Oke, baik Ibu, terima kasih nih. Mohon maaf nih mengganggu sebentar ini untuk berdialog. Tadi kita sudah membicarakan dengan Mas Dwi ini dari Walhi dan Mas Rizky juga dari Green Student Movement Jambi. Kita membicarakan mengenai hari ini adalah Hari Bumi dengan tema Selamatkan Bumi dan untuk Generasi Bangsa. Bu Asneli, terkait dengan kondisi secara umum Bu ya, bagaimana kondisi lingkungan di Provinsi Jambi nih, karena bagaimana hutannya misalnya, bagaimana pengelolaan sampah secara umumnya, bagaimana perilaku manusia di Jambi ini, apakah masih memberikan izin-izin gitu ya, yang kemudian izinnya juga ternyata tidak pas, kemudian tidak dilakukan reboisasi dan semakin banyak lingkungan kita yang rusak. Bagaimana Ibu? Baik. Kalau saya boleh katakan secara umum memang Provinsi Jambi tengah menghadapi masalah yang cukup berat ya terkait dengan dampak-dampak pembangunan yang akhirnya menyasar kepada lingkungan hidup. Isu-isu seperti pertambangan ilegal, kemudian pengangkutan batu bara, lalu illegal logging dan pemanfaatan lahan gambut yang tidak sesuai dengan pakem-pakemnya, hingga perilaku masyarakat terkait persampahan. Saya pikir itu masalah-masalah yang sebentar lagi kalau kita tidak selesaikan dengan baik atau tidak kita minimalisasi dengan baik, itu akan menjadi ancaman yang akan merepotkan generasi-generasi setelah kita. Terkait dengan sampah, saya melihat bahwa hampir semua kabupaten kota di Provinsi Jambi menghadapi masalah yang sangat serius terkait dengan sampah.
Kalau kami bisa membagi, ada beberapa aspek terkait pengelolaan sampah, yaitu aspek sumber daya manusia atau karakter masyarakatnya, kemudian saprasnya, sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah, lalu kemudian sistemnya, sistem pengelolaan sampah. Di antara semua kabupaten kota di Provinsi Jambi, sebenarnya Kota Jambi adalah yang paling baik ya, bersamaan dengan Bungo. Namun melihat kenyataan pada waktu pasca Lebaran yang lalu, yang kemarin ini, memang saya juga cukup prihatin ya melihat semua TPS melimpah, sampahnya melimpah, dan sudah diacak-acak oleh anjing dan segala macamnya sehingga meluber sampai ke jalan. Fenomena ini mengingatkan kita juga bahwa ternyata sarana prasarana yang baik itu, yang cukup itu, seperti yang dimiliki oleh pemerintah Kota Jambi saat ini, ternyata tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat supaya care terhadap sampah. Saat ini masyarakat kita menganggap bahwa ketika dia menghasilkan sampah, ya cukup dibawa ke TPS. Jadi tidak ada proses 3R, reduce, reuse, recycle di rumah tangga masing-masing. Hal inilah menyebabkan penumpukan sampah di TPS itu semakin menggunung. Seandainya masyarakat itu mau menerapkan prinsip 3R, misalnya satu keluarga menghasilkan 2 kilo sampah satu hari, jika mereka menerapkan prinsip 3R, mungkin yang dibawa ke TPS itu hanyalah sekitar 1 kilogram atau setengah kilogram. Tapi dengan cara atau pola pikir yang sekarang, semua sampah yang dihasilkan rumah tangga semuanya dibawa ke TPS. Akhirnya seberapa banyak pun TPS yang dibangun, berapa bagus pun sarana TPA yang ada, itu tidak akan memadai jika perilakunya itu menyerahkan semua urusan sampah kepada pemerintah. Mungkin seperti itu dulu dari saya. Oke, baik Ibu. Nah itu sepertinya juga permasalahan klasik Ibu ya. Artinya pada saat SDM sudah diperbaiki, kemudian sarana prasaranya ditambah, kemudian sistemnya juga, ternyata manusia atau masyarakatnya juga masih perlu banyak literasi dan edukasi bagaimana mengelola sampah ini dengan baik. Ibu, terkait dengan tadi yang Ibu sampaikan, selain sampah Ibu, ada tentang pertambangan ilegal gitu Bu ya. Nah itu bagaimana Bu? Apakah masih beritanya sih sudah mulai jarang ya Bu ya, karena tertutup dengan batu bara kemarin gitu. Tapi apakah illegal mining, illegal lodging ini masih banyak Bu terjadi di Jambi Bu? Kalau untuk illegal logging saya rasa sudah terkendali ya, walaupun mungkin masih ada beberapa spot yang kecolongan aparat pemerintah. Tapi kalau illegal mining, terutama untuk pertambangan emas itu masih ada. Dan sekarang ini berlanjut ke penambangan pasir ya, pasir dan batu. Jadi kalau saya pikir illegal mining itu masih ada. Dan itu juga memang butuh waktu juga untuk mengendalikannya, karena kita ya secara regulasi pun masih lemah dalam hal itu. Walaupun sudah ada beberapa terobosan dari pemerintah, yaitu dengan menjadikan beberapa spot menjadi wilayah pertambangan rakyat. Dengan begitu berarti mereka boleh atau bisa mendapatkan pembinaan. Kalau pertambangannya itu masih ilegal, tentu tidak bisa diberikan pembinaan. Tapi kalau sudah dalam bentuk WPR, itu bisa dilakukan pembinaan, dan beberapa kabupaten sudah mengarah ke sana, sudah menetapkan beberapa lokasi menjadi WPR, sehingga itu bisa dipulihkan kembali atau good mining praktisnya bisa diterapkan di daerah-daerah seperti itu. Oke, baik Bu, dari beberapa stakeholder yang berperan tadi Bu ya, ada pemerintah, kemudian ada masyarakat, mungkin juga ada pihak swasta, kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat. Bagaimana Bu mensinergikan ini semua Bu, kalau pemerintah Provinsi Jambi, sehingga semuanya sama-sama bergerak? Misalnya Bu ya, kita melihat kalau di media sosial yang viral itu ada grup Pandawara misalnya Bu ya. Nah itu kan juga viral, kemudian bisa menggerakkan hampir seluruh masyarakat untuk membersihkan satu pantai misalnya ada. Nah kita perlu hal-hal yang seperti itu enggak sih Bu sebenarnya, untuk sama-sama bergerak untuk tadi juga mengedukasi masyarakat Ibu? Baik, jadi gerakan-gerakan aksi pengelolaan sampah di beberapa spot itu sebenarnya itu sudah digalakkan sejak beberapa tahun yang lalu ya. Dan di LH Provinsi Jambi bersama dengan kabupaten kota juga sudah melakukan hal itu secara serentak.
Cuma saya secara pribadi merasa bahwa aksi seperti itu satu sisi baik ya. Saya bukannya meremehkan, dalam satu sisi itu baik. Cuma aksi yang sporadis seperti itu tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Jadi saya lebih mendukung atau lebih menginisiasi bahwa kampanyenya ini dilakukan setiap waktu, tidak hanya pada Hari Sampah Nasional, tapi setiap waktu. Dan itu dimulai dari sumber sampah. Sumber sampah dalam hal ini adalah rumah tangga kah, sekolah-sekolah kah, rumah makan kah, atau perkantoran. Jadi yang pertama kali menghasilkan sampah. Gerakan sporadik yang seperti Pandawa segala macam itu bagus untuk menjadikan sebagai momentum, tapi tidak bisa dijadikan sebagai andalan untuk jangka panjang. Begitu, Pak. Oke, baik. Kita harus sudah dulu, nanti kita akan masuk ke segmen berikutnya dengan membahas hal-hal yang lainnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami, dan di segmen ini kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741 66385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Saya lanjutkan kembali dengan tema Selamatkan Bumi untuk Generasi Bangsa. Ternyata kalau kita bicara bumi, kerusakan lingkungan, tidak jauh-jauh ya. Yang jauh-jauh, yang berat-berat ada memang gitu kan. Industri yang hanya mengandalkan growth ekonomi bukan green ekonomi gitu ya. Kemudian kerusakan polusi lingkungan, kemudian ada illegal logging, ada illegal mining, kemudian dan banyak hal. Tapi ternyata yang di dekat kita, yang keseharian kita itu menjadi penyumbang tinggi tapi belum bisa diselesaikan. Gimana, Mas Dwi? Ngomongin sampah ini. Kan pada dasarnya memang kita itu manusia lahir aja udah salah gitu. Kalau dalam konteks lingkungannya ya gitu ya. Oh, gitu. Kenapa begitu? Karena kita lahir itu badan kita karbon kan. Oh gitu ya. Karbon. Artinya ditambah lagi dengan perilaku yang tidak ekologis, itu makin salah gitu. Salah satunya adalah perilaku yang tidak ekologis yang tidak bisa kita hindarkan di era modern ini. Salah satunya adalah konsumsi misalnya PLN gitu ya. Kita di kamar gitu dengan lampu 10 watt aja gitu, dengan kita nyalakan 1 jam itu akan menghasilkan CO2 sebesar 9,5 CO2 gitu. Bayangkan kalau itu 1 jam kita tapi tidak mungkin CO2. Dong, kita juga tidak perlu teknologi lampu dan betul, sebagainya. Tapi ada teknologi lampu yang ramah lingkungan gitu maksudnya. Maksudnya itu bijak terhadap penggunaannya. Kalau misalnya nggak dipakai atau tidur ya dimatikan gitu. Kalau misalnya kita selain lampu kita mengendari motor misalnya. Kalau bisa kita jarak tempuh yang kita tuju itu bisa dengan berjalan kaki ya berjalan kaki. Karena dengan kita mengendari motor 1 kilonya itu 1 kilometernya itu sudah hampir 20 CO2 yang kita keluarkan. Bayangkan kalau kita kalikan 1 tahun gitu ya. Berapa sumbangsi CO2 yang kita keluarkan dari satu manusia gitu. 1 tahun. Kalau 40 tahun itu udah akumulasinya berapa. Dan itu real memang. Yang kita keluarkan CO2 itu real. Dia akan terilis ke atmosfer, dan atmosfer ini yang menjadi filter ekologisnya bumi, dia akan rusak ketika kena paparan CO2. Sehingga kalau misalnya semua umat manusia ini aktivitasnya mengeluarkan CO2 yang sangat banyak, bisa dipastikan memang target Paris Agreement yang 1,1 tertahan itu akan jebol ke 2. Oke, Mas Dwi, tadi dijelaskan oleh Bu Asneli ya, maka ternyata kitanya, manusianya yang memang belum mampu untuk merubah kebiasaan. Contohnya adalah memisahkan sampah tadi ya, dari rumah, dari sumbernya. Nah, kira-kira gerakan-gerakan apa nih? Kan dulu pernah viral nih misalnya bike to work misalnya. Yuk
pergi ke sekolahnya atau bekerjanya pakai sepeda. Ternyata ya beberapa terus hilang gitu kan. Justru jalur sepeda yang sudah disiapkan jadi lahan parkir sekarang. Bahkan jalur sepedanya kalau di kota-kota besar di Jakarta misalnya malah dibongkar gitu ya. Nah, kita sapa telepon dulu ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Yudi. Iya. Iya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Saya tidak menyebutkan nama karena waktu Pak Emparji. Ya, silakan Pak. Jadi yang terhormat bapak-bapak narasumber di studio dan ibu yang ada di media Zoom yang saya hormati. Ya, Pak Yudi, silakan. Jadi khusus untuk Provinsi Jambi ya, kita masalah isu terus terjadi ya di Provinsi Jambi ini, termasuk kota Jambi dan kota Sungai Penuh. Jadi ini isunya ya deforestasi, illegal logging, itu kan sudah baku gitu. Jadi illegal mining sampai hari ini terus terjadi, kucing-kucingan. Lantas illegal fishing juga. Mana tahu ikan kita tuh sudah banyak diambil, kita tidak bisa mengawasi, tanjap sampai barat itu. Jadi ini bukan masalah dinas lingkungan hidup, tapi semua masyarakat. Karena sudah parah. Jadi justru dari 3 hal tersebut ya jelas Provinsi Jambi ini kan, apalagi kalau saya ini khusus mengangkut masalah Sungai Batanghari ini. Ini kan diminum oleh seluruh masyarakat Provinsi Jambi. PDAM-nya ada di pinggir Sungai Batanghari semua nih, termasuk kota Jambi ini dari Sungai Pandan, Pulau Pandan mengambilnya. Yeah. Nah, Provinsi Jambi ini tentu mempunyai satu sungai yang terbesar di Sumatera dan ada 17 anak sungai. Ya, Sungai Batang Merau yang sampai 3 bulan kemarin banjir itu anak sungai itu. Anak Sungai Batang Bungo terus banjir, Sungai Batang Merangin juga, Sungai Batang Tebo sampai ke ujung timur sana. Jadi 17 itu. Nah, akan tetapi itu sudah memang terjadi pendangkalan, desementasi ya. Jadi ini yang miris menurut saya. Nah, saya dengar kemarin untuk persoalan RPJMD ya. Itu tidak ada sama sekali berkaitan dengan uang masalah dana lingkungan hidup perbaikan itu. Ya kan? Ya. Bagaimana kita mau ada green, ada Walhi yang datanya segudang itu. Ya, datanya sudah segudang tuh di Walhi itu. Ini tidak ada kalau memang pemerintah provinsi, kota dengan kabupaten itu tidak fokus. Lillahi ta'ala itu tidak akan mungkin jalan gitu. Berat, kita makin berat ke depannya. Nah, kalau kita bicara masalah air, Pak Emparji, jadi kita lihat saja PDAM ya. PDAM itu kan untuk digunakan oleh masyarakat Jambi. Nah, itu kan saya lihat kemarin seminggu yang lalu, dia menggunakan gas klor, soda as, kaporit yang untuk menjernihkan air, membunuh kuman, dan lain sebagainya. Itu sudah tinggi sekali biayanya. Sementara data di DLH itu bohong-bohongan itu. Karena PDAM itu dia memang mencari data yang real. Berapa sebenarnya kolinya, berapa kekeluhannya, berapa tingkat pencemarannya. Kalau enggak dia tidak bisa membubuhi bahan kimianya. Jadi makanya masyarakat harus ke PDAM kalau melihat parahnya Sungai Batanghari itu. Sementara pemerintah tidak fokus. Nah, kembali ke sampah. Ini saya kasih masukan di kota ya. Pasar itu kepemimpinannya 2 tahun membangun drainasi kiri kanan dibesarkan. Dia membangun untuk supaya air bisa jalan lancar. Pengertian masyarakat, dia membuang sampah di tempat untuk yang mengontrol air itu. Nah, saya hujan-hujan, sengaja saya hujan-hujan naik motor melihat air itu meluap di besi-besi itu. Apa yang terjadi? Dinas yang terkait tidak pernah melakukan pengawasan apakah banyak sampah di bawah ini. Baik, Pak Yudi. Coba bayangkan ya, green itu green ini PR ini. Tidak usah jauh-jauh di kota aja. Ya. Sudah gagal itu. Baik. Dinasnya sudah gagal untuk mengontrol. Saya rasa ya gubernurnya juga sudah gagal. RPJMD-nya tidak ada, itu tidak besar, tidak seksi.
Baik, sehingga gitu. lingkungan kita yang akan datang akan lebih parah bantuan-bantuan itu. Sengaja bantuan dari pusat banyak datang. Ada apa sebenarnya korupsi di bantuan apa? Baik Pak Yudi, terima kasih atas atensinya. Kami sudah bisa menangkap apa yang Pak Yudi sampaikan. Saya ke Bu Asneli nih Bu, kalau bahasa anak sekarang udah disenggol-senggol aja nih dari pemerintah provinsi Jambi. Gimana Bu tanggapan? Tadi mendengarkan secara langsung Bu ya? Ya, tapi kurang jelas, mungkin tolong disimpulkan pertanyaannya. Oke, apa? baik. Yang pertama terkait anggaran nih Bu. Jadi apakah permasalahan lingkungan hidup ini menjadi fokus yang keberapa gitu maksudnya? Karena tadi Pak Yudi melihat anggaran untuk lingkungan hidup ini justru mungkin tidak banyak atau tidak terlalu diperhatikan gitu Bu. Gimana Bu terkait anggaran? Ya, baik. Benar itu. Saya pikir benar statementnya Pak Yudi bahwa anggaran untuk pengelolaan lingkungan atau pengelolaan dampak lingkungan ternyata tidak seperti yang diharapkan ya. Jadi kami sendiri yang instansi yang mengelola dampak lingkungan ini terpaksa harus saling mengalahkan. Artinya ketika isu ini muncul, akhirnya semua sumber daya kami kerahkan untuk mengatasi isu yang ini, dan isu yang lain ditinggalkan sebentar. Karena memang harus ada prioritas ya. Tidak bisa semua isu bersamaan diatasi karena memang masalah penganggarannya. Namun mungkin yang lebih memprihatinkan adalah pihak-pihak yang menjadi penyebab munculnya masalah-masalah lingkungan ternyata juga menganggarkan sedikit sekali penganggarannya. Misalnya adalah pihak pemukiman misalnya. Rumah-rumah yang dibangun di kompleks-kompleks yang bagus misalnya, itu ternyata tidak menyediakan anggaran yang cukup untuk mengelola lingkungan, mengelola persampahannya kah, atau mengelola ruang terbuka hijaunya seperti itu. Demikian juga dengan perusahaan-perusahaan. Kalau masih bisa menghemat, mereka akan selalu menghemat dana yang dipergunakan untuk mengelola dampak-dampak atau residu dari perusahaan mereka. Kalau bisa diam-diam dibuang ke sungai seperti itu limbahnya, atau kalau bisa diam-diam udaranya lebih tinggi ambang baku mutunya daripada yang diharuskan seperti itu. Jadi masalah penganggaran itu terbatasnya tidak hanya di pemerintah, juga di pihak-pihak yang menghasilkan residu yang merusak lingkungan seperti itu. Oke, baik. Mungkin Rizky juga mau menambahkan. Tadi tidak usah jauh-jauh nih. Fokus aja masalah sampah di Kota Jambi. Gimana tuh? Udah disenggol-senggol tadi sama Pak Yudi. Iya. Sangat betul sekali ya, kalau kita melihat ya, per hari saja sampah yang dihasilkan yang khususnya di Kota Jambi ya, itu kisaran 350 sampai 400 ton per hari. Dan ini sangat miris sekali ya. Makanya penting sekali proses edukasi itu dari rumah-rumah ya, karena dari sana sudah bisa memisahkan antara sampah A, B, C dan sebagainya seperti itu. Dan selayaknya anak muda ya, karena saya berasal dari Green Student Movement Walhi Jambi gitu ya. Mungkin sekarang ini berkaitan tentang tahun-tahun politik ya, khususnya ada di Kota Jambi dan Jambi gitu ya. Kami memandang isu-isu ini itu bisa selesai itu apabila dari puncaknya itu sadar akan lingkungan gitu. Contohnya seperti gubernur, wali kota, bupati gitu. Kenapa? Karena ketika pemimpin kita memiliki ideologi yang berbasis lingkungan dan mereka akan memprioritaskan seperti anggaran tadi, seperti perusahaan-perusahaan yang mungkin yang nakal akan ditegur seperti itu. Makanya dalam proses hal ini kami ya dari Green Student Movement Walhi Jambi itu mengajak dan juga mengawal ya proses pemilihannya pemimpin kita nanti agar apa? Agar ketika mereka menduduki kursi jabatan itu akan aware terhadap lingkungan, akan peduli terhadap lingkungan gitu ya. Dana-dana yang kurang yang seperti Ibu sampaikan tadi itu akan ditambah seperti itu, akan disenggol DPR yang mungkin yang tidak memprioritaskan masalah lingkungan seperti itu. Makanya dalam momentum hal ini kami selaku anak muda dan juga mengajak teman-teman yang lainnya harus peduli dan harus mempunyai mindset yang baik terhadap lingkungan seperti itu, khususnya sampah. Baik, kalau Mas Dwi nih
gimana? Tadi ada banyak gerakan-gerakan yang tadi saya tanyakan ya, baik to work misalnya, kemudian 3R tadi misalnya. Gerakan-gerakan apa lagi yang sangat sederhana dan bisa kita lakukan dan itu bisa dimulai dengan diri kita, keluarga, maupun komunitas-komunitas yang ada tadi. Untuk kemudian komunitas satu, komunitas membangun jaringan-jaringan dari komunitasnya. Gerakan-gerakan apa contohnya untuk menyelamatkan bumi kita? Iya, itu kan semua harus berangkat dari pribadi masing-masing pertamanya gitu ya. Kesadaran bahwa saya lahir itu sudah membebani bumi gitu ya. Sehingga kalau sudah sadar akan itu, dia paling tidak akan mengurangi tindakannya untuk merusak bumi. Dan berikutnya yang bisa dilakukan itu memang bisa dalam skema paksaan gitu. Paksaan misalnya dalam bentuk penegakan hukum, atau bisa juga lebih fleksibelnya itu sistem-sistem edukasi kesadaran lingkungan hidup itu harus diterapkan dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut gitu ya. Sehingga memang dia sudah merasa membebani bumi dan dia akan diawasi dan dia akan dicerahkan dengan edukasi-edukasi. Bayangan saya kalau misalnya kalau sekarang itu kan misalnya ajaran agama itu, saya orang Islam gitu ya. Orang Islam ajaran di agama saya itu kalau makan babi itu haram. Nah, kalau misalnya besok itu sudah diterapkan satu sistem misalnya di agama atau di sekolahan bahwa membuang sampah itu haram, dari kecil kesadaran itu akan tumbuh kembang menjadi satu kesadaran dan tidak ada paksaan ketika dia tidak membuang sampah sembarangan gitu. Dan itu memang tidak bisa cepat gitu ya. Tapi ada jalan, banyak jalan gitu. Dan yang harus diprioritaskan memang kesadaran-kesadaran bagi orang-orang muda gitu. Dengan metode-metode edukasi lingkungan hidup gitu. Yang kalau misalnya orang muda, misalnya ini anak muda di 5 tahun ke depan dia akan menggantikan orang-orang tua yang sekarang menjadi pejabat, yang sekarang menjadi guru gitu ya. Dan menjadi aktor-aktor lainnya yang bisa mempengaruhi soal keselamatan bumi. Dan hari ini pemuda-pemuda itu sudah diedukasi soal kesadaran lingkungan hidup. Ketika besok dia menjadi gubernur, maka dia akan membuat satu kebijakan yang berpihak pada lingkungan hidup. Ketika dia jadi guru misalnya, walaupun dia misalnya guru matematika, tapi kesadaran ekologisnya itu juga tetap akan dijalankan. Sehingga memang penting edukasi-edukasi yang seperti Rizky itu harus dilakukan. Karena tadi kita akan menggantikan orang-orang muda, akan menggantikan orang-orang tua. Oke, baik. Bu Asneli masih bersama kami? Ya, masih. Ya, Bu, kalau dari pemerintah kan sudah banyak ya Bu ya gerakan misalnya. Kalau kita bicara mengenai plastik itu udah pakai plastik lagi, misalnya kalau rapat-rapat itu sudah pakai yang botol. Kemudian ada gerakan-gerakan sudah bawa tumbler sendiri gitu ya. Anak-anak muda misalnya di kampus atau di apa itu sudah bawa tumbler sendiri sehingga tidak beli air minum kemasan yang dari plastik-plastik. Nah, gerakan-gerakan seperti itu masih jalan nggak sih Bu? Atau perlu digerakkan lagi yang lebih masif Bu? Baik, gerakan tersebut masih jalan ya Pak. Sejauh saya amati masih jalan. Cuma saya melihat bahwa gerakan ini menjadi elitis. Elitis maksudnya hanya kalangan-kalangan tinggi, perkantoran, formal yang mengikutinya. Sementara di kalangan masyarakat umum yang jumlahnya berlipat-lipat kali lebih banyak, hal tersebut tidak tersosialisasi atau tertanam dengan baik. Jadi itu yang saya lihat seperti itu. Kemudian ada juga mungkin yang sedikit yang akan saya sampaikan di sini bahwa pemerintah sudah menghasilkan banyak sekali regulasi untuk menyelamatkan lingkungan. Misalnya kajian lingkungan hidup strategis, lalu Perda RT RW, lalu Perda tentang ekonomi hijau, lalu misalnya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Dan di sana di semua regulasi itu atau di semua dokumen
naskah akademiknya digali semua, isu-isu semua digali, kemudian strategi juga diungkapkan. Namun saya melihat bahwa berhenti di sana. Jadi hanya berhenti di dokumen, kemudian kepala daerah seperti tadi disinggung oleh Adik Rizky, ternyata tidak menjadikan itu sebagai pedoman atau menjadikan sebuah program kegiatan yang bisa diimplementasikan. Akhirnya kita terjebak kepada hanya memenuhi kewajiban regulasi, tapi tidak menurunkan apa yang di dalam naskah akademik itu untuk menjadi program dan kegiatan. Akhirnya memang kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan misalnya minum harus dengan wadah yang bisa dipakai ulang, misalnya dengan tumbler, atau menghindari penggunaan kantong plastik, itu gerakannya menjadi gerakan simbolis atau gerakan elitis yang tidak mengakar ke masyarakat karena tidak didukung oleh program-program atau kegiatan yang merupakan turunan dari apa yang kita sudah bikin di dalam dokumen-dokumen naskah akademik tersebut. Jadi itu kelemahan yang saya rasa sangat besar, sangat terasa pada saat ini. Baik. Kita harus jeda dulu, masih ada satu segmen lagi nanti untuk closing statement dan pesan-pesan untuk masyarakat. Jangan kemana-mana, pemirsa tetap di Dialog Ruang Publik. Ruang Publik, pemirsa, saya ke Bu Asneli. Bu, kesimpulannya Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan nih, baik untuk pemerintah sendiri gitu ya, maupun untuk masyarakat, Bu Asneli? Di daerah Provinsi Jambi ya, kami dalam tataran melahirkan kebijakan, kemudian menginisiasi program, memberikan contoh-contoh pilot project. Kami memang menghimbau bahwa pemerintah kabupaten kota agar konsisten ya menurunkan, mengimplementasikan semua dokumen-dokumen lingkungan, perencanaan lingkungan yang dibuat untuk diimplementasikan menjadi program dan kegiatan. Itu yang pertama mungkin yang ingin kami himbau. Kemudian yang kedua adalah bahwa mengedukasi masyarakat untuk care terhadap lingkungan, terutama masalah persampahan ya, yang banyak kita bahas pada hari ini, memang tidak bisa diurus oleh pemerintah saja. Itu menjadi tanggung jawab bersama, seperti saya apresiasi Waldi dengan generasi mudanya yang sudah ikut berkiprah di sana. Kemudian juga dunia usaha, karena sampah ini memiliki nilai ekonomi yang masih bisa dibangkitkan kembali nilai ekonominya, artinya bisa menjadi sumber income bagi masyarakat yang ingin menjadikannya sebagai sumber ikan. Kemudian juga bagi perusahaan-perusahaan juga agar terlibat aktif ya, karena mereka memiliki dana CSR, sementara banyak bank sampah dan TPS 3R yang membutuhkan dukungan. Banyak sebenarnya pegiat-pegiat sosial, pegiat-pegiat persampahan yang membutuhkan dukungan. Mereka kurang saprasnya, kurang teknologi tepat gunanya untuk mengelola sampah. Jadi itu bisa didukung. Kemudian yang terakhir mungkin juga tokoh-tokoh informal seperti apakah tokoh adat ataukah tokoh agama. Karena di dalam filosofi adat dan filosofi agama pun masalah lingkungan memiliki peran atau memiliki diskusi yang cukup banyak ya, yang cukup tajam. Jadi saya pikir peran mereka juga selama ini, saya rasa peran mereka, tokoh agama dan tokoh adat kurang dilibatkan dalam hal kepedulian lingkungan. Saya pikir inilah momentumnya untuk kita mengajak ikut sama-sama. Begitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bu Asneli sudah bergabung, berdialog, dan selamat melanjutkan perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan dan selalu sukses. Saya ke terakhir nih, Mas Rizky, terakhir singkat saja, apa pesannya ya, ke generasi muda? Yang pertama, saya mengucapkan selamat Hari Bumi Sedunia ya untuk kita semua, dan momentum ini salah satu momentum untuk melanjutkan perjuangan kita dalam misi untuk menyelamatkan bumi yang lebih baik seperti itu. Dan khususnya untuk anak-anak muda yang ada di Kota Jambi dan juga Jambi, khususnya Indonesia ya, saya mengajak untuk lebih peka lagi ya, lebih terlibat lagi dari gerak-gerakan lingkungan yang mungkin kedepannya banyak sekali agenda-agenda yang akan dilaksanakan baik dari NGO, swasta, pemerintah, dan pemuda harus terdepan, harus ikut serta dan harus menjadi tameng utama untuk mensosialisasikan ke kalangan masyarakat yang khususnya itu di perdesaan. Karena apa? Karena kalau kata Ibu tadi,
isu sampah ini hanya dipakai oleh kalangan-kalangan elitis ya. Sedangkan untuk masyarakat-masyarakat seperti yang di pasar itu memang sangat minim dari sosialisasi dari anak-anak muda. Okay. Nah, harapannya anak muda menjadi pemeran utama dalam proses sosialisasi ini seperti itu. Baik, terima kasih. Singkat, Mas Dwi, singkat saja. Iya, lingkungan hidup yang baik ini kan sebenarnya bukan warisan kita untuk generasi besok, tapi titipan gitu ya. Paling tidak kalau sekarang itu kerusakannya 20%, ya jangan mewariskan 30% ke generasi kita besok gitu. Agar keadilan antar generasi itu bisa kita sampaikan ke generasi besok. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Rizky, Mas Dwi dari Walhi dan dari Green Student Movement Jambi. Demikian tadi pemirsa, banyak insight-insight yang sudah kita dapatkan. Semoga kita semua, khususnya Anda, kita semua yang ada di rumah bisa mengelola dan lebih bijak lagi mengelola sampah rumah tangga sehingga bumi kita semakin baik. Demikian dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.